banget. Dan nggak ada battle spell yang benar-benar ke-trigger. Iya ya, masih Sawo. tenang ya. Tenang banget. Iya. Ini malah Aurora Gaming Filipina yang nggak mau terlalu banyak gerakan yang terburu-buru juga karena walaupun mereka menang. Hey. Last hitnya bisa gitu ya. Iya. Wanna move from Hiko. Fidget spinner dilempar. Pakai pendant step. Yo ay. Oke, tapi ini 2 Purify bakal jadi sebuah PR sih buat Sawo dan juga one shot. Oke, sementara sekarang Sawo berusaha untuk bisa memukul mundur pergerakan Yue, tapi Yue-nya masih free. Dan Yue-nya mencoba untuk bisa maju ke arah depan, tapi Lapu-Lapu malah menjadi korban yang pertama. Pertempurannya tidak terelakkan, Yue menjadi korban. Oke, susah sih ya, pasti nggak ada damage banget nih dari Aurora Gaming. Wah, Mid-nya soalnya, ya damage-nya kalah nggak sih sama poke damage-nya Sunset Lover? itu dia. Tambah dengan adanya Uranus yang udah online langsung lihat kit bomba, dia nutupin semua pemain dari Aurora Gaming Filipina. Dan sekarang Turtle bakal gratis untuk one shot, tidak ada gangguan sama sekali. Yang dimana membuat si Purify ya. Teman-teman dari dia untuk pengejaran dia agak sedikit repot nantinya. Kalau misalkan kayak kit bomba gitu dia flicker, dia bertahan dengan concentration, susah banget buat ditangkap. Oke, tapi masih dinantikan berarti buat Aurora Gaming adalah gimana caranya shortcut ini menjadi sebuah fight yang mereka inginkan. Oke, Fury Hammer, Sky Pierce. Domeng dari awal udah langsung mau eksplosif. Masalahnya dari awal game kita melihat bagaimana Aurora Gaming Filipina ini kalah loh. Dari segi kill dan objektifnya. Padahal dari awal kita udah hampir melihat Sawo terkena first blood. Nah ini dia Sawo udah melihat tuh, ada satu player tadi dalam rebutan tapi belum mau ya. Santai dulu, balik badan lagi. Aman, whoop. Weh, hey, di tempat yang berbeda ada satu orang menjadi korban dan langsung lagi ditendang gak cukup satu, Prof. Dua ultimate source. Ini bener-bener pengen make sure ya kalau misalkan siapapun yang ditangkap oleh one shot hilang. Oke. Udah Pyloric Prime ditendang. Sebuah komit ya, komit. Komit aja bang. Tapi ya kayak ngelihat dari itemnya Light harusnya tidak akan menuju ke arah fleeting time ya. Dia mau domi dulu kayaknya item pertamanya juga. Biasanya kan lebih ke utility-nya yang dicari ya. Dia mau doming kita kali ya. Domi Bukan. Maaf. kita semua ya pokoknya ya dari Aurora Gaming Filipina. Doming kait. Oke, sementara itu di area Turtle akan seperti apa lagi setup-nya karena sudah mulai berkumpul karena beberapa player. Oke, udah mulai diintip juga ya. Secara level sebenarnya sama sih untuk kedua belah junglernya. Cuman efek sisinya ini yang bakal ngeganggu banget Demon Kite. Bisa ditendang. Yap, dan itu dia ada satu player tadi seperti ya. Sudah ada inisiasi yang dilakukan. Oke, tapi belum terlalu terburu-buru ya. Tarik ulur dulu. Yap, HP dari Turtle semakin sedikit. Siapa lagi dan Sawonya terjebak. Real War Manipulation, Pyloric Prime. Sebuah ini dikeluarkan di dalam satu titik yang samanya saja sekarang Black Fighter. Hanya saya membombardir siapapun yang ada dalam barisan defense yang dimiliki oleh Team Spirit. Namun untuk sekarang coba lihat. Dari K-pop aja sendirian berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya dan mengganggu tapi tidak bisa. Ternyata upaya react dari Team Spirit gagal dan Miwo. Lala ketangkep basah nih kok. Untung aja. Untung aja ya Hiko yang masih selamat. Tapi ini lumayan banget Domeng Kite. Udah menambahkan stack dari lethality-nya dari team fight barusan. Ini bakal semakin lebih bergulir ya menuju ke arah dari Aurora Gaming Filipina. Ya balik lagi thanks to Bro Cahyo dengan chipnya tadi. Dia langsung memanggil banyak sekali member dari Aurora Gaming Filipina dan Banyak bro. goldnya langsung swing jauh banget. 1.300-an, 1.400 bahkan. Plus tadi Edwardnya ngejar-ngejar Sunset begitu banget ya. Iya. Flickerin langsung ya Brave Fighters. Gitu emang Edward orangnya. Gue udah kenal lama itu. Si akrab ya. Wah. Ya sambil melihat apa item selanjutnya mungkin terlihat dari Ares Belt yang dimiliki sama Edward. Apakah dia akan menuju ke Chestless Pauldron? Chestless langsung mungkin. Bisa jadi Karena dominya udah dari tangan dari Light. lightnya ya. Dan sekarang kalau kita ngomongin pemilihan dari Yue juga dia menuju ke Glowing ternyata. Dia nge-skip Elegant Gem. Iya, langsung. Langsung loh. Oke. Glowing One juga udah ada di Sunset Lover ya. Cuman tadi susah sih, dia mau kabur juga kalau udah gak ada flicker agak sedikit berat. Tadi seperti apa yang Prof KB sampaikan bahwa team fight barusan membuat dari Aurora Gaming untung sekitar 2.500 ya harusnya. Tapi efek tahun. Oke, ada sebuah lompatan Spatial Migration, Pyloric Prime, Real War Manipulation, semua dikeluarkan pula dan mereka kombinkan sangat cepat tapi Sawonya udah menghilang pula. Untuk kali ini ada satu Crimson Back yang dikeluarkan dan mereka mundur ke masing-masing area defensif ya. Ya balik lagi. Waduh, Dead Sonata ya boleh tuh.
Udah mulai sakit ya. Yep. Udah rasanya nih. Pindah tempat dulu. Kayaknya even Kid Bomba juga harus expect bahwa damage akan tinggi sekali sih. Kid Yap, yap. Bomba. Bagian bawah, Kid Bomba dikejar. Hampir saja. Tapi Domengnya pun mendadak masuk udah untuk bisa mengatakan damage. Untuk kali ini Domengnya. Domeng berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi hampir saja bisa selamat. Kid Bomba menjadi sang eksekutor walaupun tadi one shot sempat dihancurkan pula oleh Domekai. Dan sama kali ini Way of Dragon langsung dianggap begitu saja dan One malah menjadi korban. Satu persatu dari masing-masing tim menjadi korban. Yap, tapi Domekai tadi udah do the best banget untuk selamat. Minimal dia dapetin 1 poin kill, tapi ya yang datang dari tim Spirit ini banyak banget. Banyak. Sampai akhirnya Edwardnya juga hilang. Itu tadi The Way of Dragon terakhir ya, Iya. udahlah. Penutupan buat disengage aja ya. Kayak Edward tumbang ya udah tim Spirit ambil alih keuntungan. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat lagi-lagi goldnya jadi seimbang. Apakah Domeng? Oke. Ada sebuah pertempuran lagi di atas. Dan itu dia. Dengan portal yang sudah terlihat. Tapi Edwardnya langsung hadir dengan ada satu Brave Fighter. Coba lihat ikonya. Kabur jawaban ke area belakang dengan satu real one manipulasi yang udah terlihat di dalam area pertempuran tersebut. Tapi sekarang Kid Bomba masih berjuang untuk bisa kabur. Kid Bomba mau kabur kemana masih bisa menyelamatkan diri bro. Ya, walaupun positioning dari Sunset Lover udah bagus banget ya dengan real manipulation-nya buat react, shortcut. Tapi Aurora komitnya gila sih. Ya tapi jujur ya, Sawo udah ngelakuin yang terbaik juga tadi. Iya. Dia nge-zone jauh banget. Dan pas Domeng hadir, damage-nya baru mulai berasa tuh kayak Rhapsody, Sky Pierce tiba-tiba hilang gitu kan. Gitu ya. Iya tiba-tiba hilang aja udah. Dan lagi-lagi Kid Bomba. Di menit segini dia masih kuat banget loh buat nahan. Tapi ingat, semakin lama game berjalan, Domeng udah mulai nemuin solusinya juga nih. Dia udah punya damage yang dia butuhkan dari tadi. Dan dia udah punya Malefic Roar juga. Tinggal next item, kalau misalkan dia tertuju kepada si Halberd, ini Kid Bomba gak bakal punya regen yang cukup. Iya, bakal berat ya. Bakal berat banget. Dan Edward, nah ini nih. Garda terdepannya udah selesai dengan Queen's Wings. Yang ternyata bukan langsung menuju ke arah dari Chestus Pauldron. Mungkin nextnya baru ke Chestus. Itu dia fleeting time sudah hadir. Fleeting time sudah ada dari Bro Cahyo. Dan Light dan kena sekarang. Oke, dan satu orang tertangkap basah. Sunset Lover tidak akan lagi melihat bagaimana sunset itu terjadi. Happy birthday. The sunset beautiful isn't it? Hilang tapi ya. Hilang justru. Hilang. Oke, tapi dengan kagetnya Sunset Lover juga di belakang ya itu harusnya menjadi zona yang aman kan posisinya. Harusnya. Iya, cuman ya itu minim pastinya dari segi vision untuk mengantisipasi bagaimana serangan kejut yang bisa dibawakan oleh Chip itu sendiri. Bottom lane-nya bakal ditabrak sekarang. Sekarang di bagian bawah, Minor Turret berhasil dirubuhkan. Ini bakal ngebuka potensi juga nih buat nge-trap lagi. Wow, Dua bahkan. Oke. Kalau kita lihat dari pemilihan itemnya udah sangat-sangat mumpuni untuk memakan depan ya. Sekali lagi dari Yue, dia udah glowing, wishing. Dan sekarang berganti ke Conceal dari Light, dia jual sepatu encourage-nya, dia ganti ternyata ke Conceal. Yap, karena memang biar tetap bisa dapetin XP ya dari Devotion-nya juga nge-reveal. Oke, tinggal gimana Aurora Gaming tarik ulur nih. Soalnya nggak ada yang sadar di mana Nggak ada yang keberadaan dari sadar. Light. Oke. Kelihatan. Sementara itu, kali ini. Yap, ada Conceal. Tapi Sunset Lover menghancurkan itu semuanya ada Lord. Diamankan oleh one shot. One shot, one lord. Berhasil untuk retribution yang on point itu tepat banget, persis. Agak sedikit terlambat tadi ya, Light untuk Conceal dan masuk. Ya, no info juga kayaknya dia di Iya. bagian kanan. Padahal tadi udah sempat ada yang muncul tuh Sunset Lover gitu kan. Coba buat membatalkan Conceal yang dibawakan oleh Light. Tapi ternyata belum sempat untuk sampai di area bush. Di dekat dari pit nya. Dan Kid ternyata Bomba. hampir juga barusan. Wah, sakit banget satu Oh. terakhirnya. Purify. Masih berhasil selamat. Domekan. Wih, itu Purify loh dia. Sampai Purify harus dikeluarin, itu damage dari Hiko udah gak main-main. Yeah. Tapi Lordnya juga di slow push di area bottom lane. Sementara ternyata yang memberikan adanya pressure di arah lane jauh adalah Edward. Dengan lapu-lapu. Gak ada orang lagi ya soalnya ya. Iya. Yang minimal bisa imbangin juga landing jauhnya. Sehingga ada yang ketarik satu ke bagian top lane.
4 lawan 4 di bagian bawah. Apa yang akan terjadi di bawah juga nantinya? Yep, Lord hadir di bagian bawah sementara sekarang coba lihat Kid Bombanya 1v1 situation tapi one shotnya menjadi orang terdepan berusaha untuk bisa mendapatkan siapa pengada dalam area tersebut. Pilot requiem tapi sekarang dia pun hancur. Sawanya menghilang dengan sangat cepat dan Kid Bomba satu terakhirnya. Iko. Kid Bombanya pun masih berhasil selamat. Iko? Namun di tempatnya berbeda Ikonya. One shotnya pun menjadi korban di dalam pertemuan tersebut dan Edward dia pun menjadi korban pula. Satu persatu dari masing-masing tim menjadi korban di dalam perebutan area. Wah, 2 untuk 2 ya. Tapi tadi adalah gerakan sangat-sangat berani dari Edward untuk langsung tabrak ke arah Hiko yang lagi buka Speedy Light Wheel. Wah, itu setebal lapu-lapu pun nih bener-bener hilang. Kalau emang mereka lagi winning condition kayak gini. The Way of Dragon di basic attack aja pakai Speedy Light Wheel hilang seketika. Even itu Demon Kite, dia tebelnya luar biasa dengan Fredrin, tapi ya ketemu Kari dia pasti bisa dihancurkan dengan instan. Oke. Guinevere dari one shot dia selesai dengan Winter. Dan sekarang stack 68 ya. ini banyak sih stack Skypers-nya. Satu lagi asis mahkota hijau nih. Mahkota hijau dari Domeng. Iya, masih belum nyala tuh Masih belum mahkotanya. nyala di mahkotanya teman-teman ya. Mahkotanya ada. Bang, emang beneran bisa nyala? Nah makanya cepetan Bisa. level 75 ya empasnya. Baterainya habis tapi Ah, bukan, belum. Kurang 1 kill participation. Ini lagi dijemur baterai di depan. Dijemur baterainya. Lu umur ketahuan sih. Iya. Jemur-jemur baterai. Dikira ekspor pakai baterai ya? Ya emang tua aku. Iya. Tapi ya itu dia. Yang kita tadi sempat singgung juga ya, Chestes Pauldron. Untuk jawaban dari Kari. Nanti akan terkurang attack speed-nya. Tapi ya jujur tetap bisa tembus karena Kari akan mengabaikan bagaimana attack speed tersebut. Kurangkan attack speed tersebut ketika memang 5 hit. Apalagi dengan ada Golden Staff semakin lebih mudah untuk men-trigger dari pasif Karinya. Yap, oke. Dan udah mulai ada informasi juga ya antara 1v1 dari kedua belah EXP laner yang berada di lane berseberangan dengan Lord yang muncul. Aurora, mereka bakal memancing Team Spirit untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan Team Spirit juga harus aware dengan kehadiran Light yang bisa datang kemanapun dan mengundang teman-temannya. One shotnya tapi udah setengah darah ya. Apakah one shot akan muncul di bawah? Belum kelihatan sih harusnya. Belum kelihatan. Oh tapi lihat Yue-nya nyenterin terus Yue. Oke, Yue-nya akan terjebak tapi itu dia! One shot down! Namun untuk kali ini Kid Bomba masih berhasil menjauh dalam area yang begitu berbahaya. Tapi Demon Kite sedikit lagi tersisa. Siapa lagi yang mendapatkan ke arah dari Lord Ede? Dan Demon Kite begitu baiknya tadi dengan menggunakan Retribution. Tapi Hikonya malah langsung menghilang dengan sangat cepat. Monster kill didapatkan oleh Domeng. Hikonya tershutdown bahkan tanpa adanya pertukaran yang bisa dilakukan oleh Team Spirit untuk sekarang. Lord akan hadir di dalam 5 detik ke depan. Aurora Gaming Filipina akankah 2-0 di depan mata? Karena ya mereka komit banget tadi yang mancing Yue. Iya. Bener-bener tak terduga. Oh shortcut. Oke, masuk area dalam. Yue berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Sunset Lover tapi Kid Bomba harus meregang nyawa. Yap, ini belum Lord datang, Kid Bomba hilang, base turret bawah juga hancur bro. Wah ini benar-benar paket lengkap seperti yang kita bilang dari awal Ul. Kid Bomba emang kuat di mid game tapi nanti semakin berjalannya waktu game yang makin kejam juga untuk Domeng. Dengan Sky Pierce-nya dia pasti bakal dihancurkan dengan mudah. 80 stack penuh. Penuh. Tamat dengan Sky Pierce. Tamat. Kalau bisa 90 plus tuh. Ya, Oh, kreditnya wah. mau keluar bentar lagi nih. Udah tamat. Masih lama bang, masih ada knockout stage, sabar. Ya tapi Lord masih ada, bakal march ke bagian top lane. 2 wave juga akan menyusul. Ya, Yue masuk dari pintu yang berbeda. Sementara Demon Kite menjadi orang terdepan. Hiko berusaha belum memaksimalkan dari Speedy Light yang miliki tapi Pilot Requiem dan juga sepatu Migration baru sudah dikeluarkan Hikonya terjebak di bagian belakang. Hikonya masih berusaha untuk bisa menyamakan diri. Demon Kite langsung menghilang dan sempat tapi Lord yang masih bertahan di bagian terdepan. One shotnya pun kehilangan dari Demon yang miliki tapi ternyata Kid Bomba mengusir beberapa player. Kid Bomba masih berhasil ngezoning ke arah beberapa player. Wah tapi ini thanks to Yue sih yang nyelamatin Domeng. Kalau enggak tadi benar-benar ketempelan dan Domengnya bisa tumbang. Dan jadi sebuah tabungan yang pecah pastinya. Cuman ya Aurora Gaming, mereka mendapatkan 3 base turret. Walaupun Lordnya masih bisa sedikit diantisipasi ya tadi. Ya 5.000 gold tetap diuntungkan sama Aurora Gaming Filipina. Tapi mereka menang dari segi teritorialnya. Dan untungnya Domeng masih bisa mundur ke belakang. Dengan item yang semakin lebih kejam lagi. War Axe Blade of Despair. Dari segi kelengkapan ini udah lengkap banget. Dia juga udah punya Rose Gold. Jadi tinggal menunggu nih setup seperti apa yang akan dilancarkan lagi sama Aurora Gaming Filipina.
ketika Lordnya up. Karena mereka udah tinggal mainin aja nih landing jauh di atas. Atau membiarkan chipnya datang dari atas. Portal, tiba-tiba endgame. Wah, Wah ramean. kayaknya beresiko ya. Beresiko tapi PH sering ngelakuin itu. Itu Ya, Itu dia. Hei, Halo. terjebak sendirian dan di down. Berhasil sepertinya macro player langsung dikeluarkan oleh pemain-pemain dari Aurora Gaming Uh-oh. PS. Mereka berhasil untuk bisa menabrak masuk area defensif dimiliki oleh Team Spirit. Bahkan untuk sekarang ada Spatial Migration dan juga Fire Requiem dikeluarkan. Tidak bisa memberikan impact apapun. Mission complete. Hanya ada Kid Bomba sendirian. Kid Bomba tidak akan sanggup. Dan 2-0 harusnya bisa didapatkan oleh Aurora Gaming. Tiket keempat sold untuk Aurora Gaming Philippines. Iya. 2-0 tanpa balas yang berhasil mereka lakukan. Plus macro play dari Light yang akhirnya bisa membawa endgame dengan begitu cepat.